Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah cerita tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hari ini kita akan membahas tentang pembentukan sel kelamin atau namanya adalah gametogenesis. Jadi nanti gametogenesis ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah spermatogenesis atau pembentukan sperma yang terjadi di testis. Dan yang kedua adalah oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Ya, kita masuk yang pertama, spermatogenesis. Seperti yang Ibu jelaskan minggu yang lalu, bahwa di dalam testis, di testis inilah yang menghasilkan sperma. Jadi proses yang terjadi di testis inilah yang dinamakan dengan spermatogenesis. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dimulai dari yang namanya spermatogonium yang bersifat diploid. Dia akan membelah secara mitosis. Kemudian spermatogonium ini akan membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis dan membentuk spermatosis sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis dan menjadi spermatid. Kemudian spermatid inilah yang akan berkembang menjadi sperma. Jadi gambarnya seperti yang paling bawah, yang kayak berudu yang ada ekornya. Itulah proses dari spermatogenesis. Ingat ya nak, spermatogonium menjadi spermatosit primer, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid, kemudian spermatid dia akan berubah menjadi yang namanya sperma yang siap membuahi sel telur. Ya, kita masuk yang kedua, proses pembentukan ovum atau sel telur yang dinamakan dengan oogenesis. Jadi proses ini terjadi di ovarium. Jadi dia bergantian ya, ovarium kanan maupun ovarium kiri. Ya, prosesnya dinamakan dengan oogenesis. Bagaimana terjadinya? Hampir sama seperti spermatogenesis. Dimulai dari oogonium yang sifatnya diploid, dia akan membelah secara mitosis. Kemudian oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, akan menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Itu bedanya tadi ya. Oosit sekunder dan badan kutub pertama. Kalau di spermatogenesis dia menjadi spermatosit sekunder dua-duanya. Sedangkan di oogenesis dia akan berubah menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Kemudian badan kutub pertama ini dia bentuknya lebih kecil dari yang namanya oosit sekunder. Jadi nanti yang berkembang adalah oosit sekunder. Oosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi ootit dan badan kutub yang kedua. Maka yang berkembang nanti adalah ootit yang berubah menjadi ovum. Itu dia ya. Jadi mulai dari oogonium berubah menjadi oosit primer. Oosit primer menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Kemudian oosit sekunder akan berkembang menjadi ootit dan badan kutub yang kedua. Kemudian ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang siap dibuahi. Jadi itu proses pembentukannya. Jadi karena sudah dihasilkan sel sperma dan dihasilkan sel telur, ya, maka ketika keduanya bertemu, ya, itulah nanti yang ada namanya fertilisasi. Tapi sebelum itu kita lihat ada yang namanya ovulasi. Apa ovulasi? Ovulasi adalah proses keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi itu tadi, iya, kita anggap yang titik merah itu tadi adalah sel telur. Saya klik kembali, perhatikan di layar. Ovulasi adalah proses keluarnya. Iya, saya klik ya nak. Ketika yang berwarna merah itu keluar dari indung telur, itulah yang dinamakan dengan ovulasi atau keluarnya sel telur dari indung telur. Ya, oke, saya ulangi ya nak. Ketika sel telur, ya, ovulasi, terjadi ovulasi. Ketika sel telur itu tadi keluar dari indung telur, bersamaan dengan itu dinding rahim kita akan menebal.
Dia menebal seperti spons yang dipenuhi oleh pembuluh-pembuluh darah yang siap menerima zigot atau sel telur yang sudah dibuahi. Ya, jadi ingat ya nak, ketika sel telur tadi keluar dari ovarium, bersamaan dengan itu dinding rahim perempuan akan menebal oleh pembuluh-pembuluh darah yang siap menerima zigot. Oke, kita lanjut. Fertilisasi atau proses pembuahan. Proses pembuahan atau fertilisasi ini adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Jadi ini terjadi jika sudah berhubungan suami istri yang ibu bilang ya. Jadi harus suami istri dulu. Jadi ketika seorang pasangan suami istri berhubungan badan, maka prosesnya ini ya, saya klik ya nak, ya kita perhatikan. Yang titik merah kita anggap sebagai sel telur, sedangkan titik putih yang ada ekornya kita anggap sebagai sel sperma. Ya. Jadi prosesnya ketika satu sel sperma dengan satu sel telur bertemu, inilah yang dinamakan dengan fertilisasi. Ya, maka berubahlah dia sel telurnya menjadi zigot dan dia akan menempel di dinding rahim. Ya, dia akan menempel di dinding rahim, ya itu kita perhatikan. Oke. Jadi fertilisasi ini terjadi tadi ya nak, jika dia bertemu sel telur itu bertemu dengan sel sperma ketika berada di oviduk atau di saluran telur. Ini tadi saya ulangi ya. Jadi ketika titik merah ini tadi, ya, titik merah yang bergerak itu masih berada di saluran telur ya. Kita lihat yang seperti lengan. Ketika sel telur itu masih ada di saluran telur itu yang dikatakan seorang perempuan dalam masa subur. Jadi ketika dia berhubungan suami istri dan dibuahi, sel telur bagus, sel sperma bagus dibuahi, maka dia akan terjadi fertilisasi. Nah, ingat ya, fertilisasi itu terjadi di saluran telur atau di oviduk atau di tuba Fallopi. Iya. Oke, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan berubah menjadi zigot dan menempel. Inilah yang dinamakan dengan kehamilan. Jadi tadi kalau sudah dibuahi bagus sel telurnya, bagus sel spermanya dibuahi, terjadi pembuahan berubah menjadi zigot sel telur itu tadi, maka ini yang dikatakan seorang wanita akan mengalami kehamilan. Jadi proses kehamilan itu terjadi kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jadi zigot yang sudah terbentuk dia akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian dia akan menempel di dinding rahim dan dia akan berubah menjadi embrio. Jadi prosesnya begini terus ya nak. Pada usia 4 minggu embrio itu sudah membentuk mata, tangan, dan kaki. Pada usia 1,5 bulan embrio itu yang masih kelihatan seperti gumpalan darah, dia sudah ternyata membentuk otak, mata, telinga, jantung, tangan dan kaki juga sudah mulai terbentuk. Itu proses-proses yang terjadi selama kehamilan 9 bulan 10 hari. Sampai 9 bulan 10 hari bayi akan siap untuk dilahirkan. Jadi ketika di dalam rahim embrio itu dia akan dibungkus oleh pembungkus yang berisi cairan, gitu ya nak. Dia akan dibungkus oleh pembungkus yang berisi cairan, yang ini dia tadinya itu, yang kayak gelembung-gelembung itu ya. Kalau kita sebut dia biasanya adalah air ketuban ya, sedangkan kalau istilahnya itu adalah cairan amnion. Fungsinya untuk melindungi embrio atau janin dari bahaya benturan. Iya, ini dia berperkembangan zigot yang berubah menjadi embrio dan janin sampai dia siap untuk dilahirkan. Ya, itu tadi kalau terjadi pembuahan. Tapi ketika
sel telur tidak dibuahi ini terjadi di masa-masa kalian sekarang ya, yang masa-masa remaja, yang belum menikah, yang belum punya suami perempuan. Jadi ketika sel telur keluar dari ovarium ya, bersama dengan itu tadi Bu ceritakan, dinding rahim kita akan menebal oleh pembuluh darah. Karena tidak dibuahi, maka pembuluh-pembuluh darah yang menebal di dinding rahim itu akan hancur, akan rusak, akan runtuh ya, dan dia akan dikeluarkan bersama sel telur itu. Jadi sel telurnya nggak kelihatan karena kan kecil kemarin. Jadi darah-darah itu, pembuluh-pembuluh darah tadi, dia akan keluar bersama dengan ovum melalui vagina. Inilah yang dinamakan dengan menstruasi. Jadi proses ini kemarin siklusnya saya bilang adalah 1 kali 28 hari. Ada juga yang berbeda. Jadi setiap perempuan berbeda-beda dia siklusnya ya. Jadi ada juga perempuan, Bu, kenapa saya bisa sampai 2 kali dapat? Bisa jadi siklusnya 28, dia selesai mungkin di tanggal 1, contoh 1 Agustus selesai halangan. Setelah 28 hari berarti di tanggal 30 Agustus dia dapat lagi. Hitungannya seperti 2 kali sebulan ya. Padahal kalau dihitung siklusnya itu adalah 28 hari sekali. Ada juga yang lebih. Ada yang sampai 35 hari baru halangan. Ada yang bisa sampai 38 hari baru halangan atau menstruasi. Itu masih dalam normal dan wajar ya nak. Oke, itu tadi ya. Ya, kita lihat ini kelainan. Saya rasa itu kalian cari sendiri kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi, cari sendiri apa saja. Jadi yang pasti ingat tadi, jika sel telur itu dibuahi, dia akan terjadi yang namanya fertilisasi. Dia akan seorang perempuan itu akan hamil. Sedangkan jika sel telur tidak dibuahi, maka seorang perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Jadi selama proses kehamilan, menstruasi tidak terjadi karena dinding-dinding pembuluh kita itu adalah tempat zigot, embrio itu menempel. Jadi demikianlah dulu materi kita di sistem reproduksi. Silahkan anak didik kami semuanya, silahkan catat bagian-bagian yang kamu rasa penting. Kemudian silahkan dicari. Untuk berikutnya adalah kelainan apa saja penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Terima kasih, semangat belajar, tetap jaga kesehatan.